Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu sio, ular. Di akhir tahun ini, kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Jadi mohon maaf, makin banyak yang menghubungi saya untuk meminta analisa gratis, saya tidak akan merespon. Cukup bagi saya menolong orang yang kemarin-kemarin, dan itu tidak membuat mereka dewasa, jadi ketergantungan. Ya, seperti itu. Saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Saatnya saya membantu, tidak perlu diminta, tapi saya akan merasakan energi orang yang menghubungi saya. Kalau dia hanya mengaku saya susah, saya orang susah atau apa, itu alasan klise untuk saya. Orang bisa semua mengaku bahwa saya susah, inilah, itulah. Seperti itu. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa menyenangkan hati orang. Semua hati orang, maksud saya. Oke? Kita ambil kartu untuk kamu si ular. Kita lihat kamu dapat kartu apa. Di sini ada kartu jangkar. Kartu jangkar mewakili mungkin keadaan kamu yang sekarang ini, kamu merasa stuck, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis kamu, ataupun urusan asmara kamu kayak stuck gitu, tidak berjalan. Ya, seperti itu. Ada rasa jenuh, boring. Ya, saya yakin apapun yang kamu alami sekarang ini, kamu orang yang kuat ya, jangkar kuat, lambang kekuatan. Artinya apa? Kamu mampu bertahan. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita lihat kartu berikutnya. Awan. Ada hal yang membuat hati kamu sedih. Ya. Tapi awan ini sifatnya sementara. Karena ketika tersapu angin, langit akan cerah lagi. Seperti itu. Artinya apa, Jeng? Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, tidak akan berlangsung lama. Semuanya akan berlalu. Termasuk perasaan yang tidak enak ini. Keadaan yang stuck ini. Lihat di sini. Ada ketidakyakinan dalam diri kamu, entah dalam hal apapun, entah dalam hal pekerjaan, bisnis, atau perasaan dengan seseorang, atau kamu merasa saya nggak yakin deh dengan orang ini, ada timbul keraguan, seperti itu. Kartu persimpangan jalan bercabang. Ingat satu hal, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus punya feeling yang bagus. Kamu harus yakin. Kalau kamu ragu, kamu jangan melakukan apapun. Ya.
Paham ya? Tidak akan bisa berjalan ketika kamu meragukan sesuatu. Karena energi itu negatif. Justru ketika energi kamu negatif, ya kamu akan menarik hal yang negatif juga si ular. Ya, perasaan yang stuck, perasaan yang bercabang, ketidakyakinan, dan ada awan. Ada kesedihan, ada perasaan kosong dalam hati kamu. Kita ambil kartu berikutnya. Paling pinggir coba. Ikan. Apa yang kamu khawatirkan? Karena kamu punya keberuntungan yang bagus gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang kamu tidak punya kepercayaan diri, tidak punya keyakinan. Soal rezeki, gak ada hal yang perlu kamu khawatirkan ya. Tetap Dewi Fortuna di akhir tahun itu menyertai kamu gitu ya. Lawang pada dasarnya kamu ini misalnya udah ditakdirkan kamu hoki, keberuntungan, kamu bagus, soal rezeki gak ada masalah. Tapi mungkin dalam urusan asmara tidak mulus, tidak beruntung kata orang ya. Selalu ketemu orang yang tidak tepat seperti itu. Kartu ikan, kartu keberuntungan. Soal rezeki tidak ada masalah, tapi soal hati banyak kebimbangan. Wow, ini luar biasa ya. Kartu ikan bermirror dengan kartu kunci, ya. Jadi kalau dia posisinya begini, tetap bagus gitu ya. Dibalik begini, kebuka pintu rezeki untuk kamu, peluang untuk kamu. Kalau kamu berharap mendapat keberuntungan di akhir tahun, jelas kamu akan mendapatkan. Seperti itu. Begini pun tetap saya punya feeling, intuisi, ini positif juga. Rezeki kamu akan terbuka. Jadi mau diletakkan sebelah kanan, sebelah kiri, arti kartu ini tetap bagus. Tidak semua kartu ketika dia posisinya tertukar, kadang artinya berbeda. Jadi saya tekankan di sini ya, cara baca kartu saya pasti berbeda dengan peramal yang lain ya. Karena saya tidak akan meniru orang, saya tidak belajar, saya otodidak. Karena saya memakai intuisi saya ketika saya membaca kartu Belanda saya. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang komentar di video saya yang setengah mengajari saya, suruh saya meniru peramal lain. Oh harus seperti itu biar subscribernya. Nah ini sorry ya, saya ini orang bukan orang modern, nyebut begitu aja saya nggak bisa gitu ya, gitu supaya nambah katanya. Jujur ya, saya tidak pernah meminta untuk orang like video saya atau subscriber ya, saya nggak ngerti itu ya. Saya tidak pernah meminta. Jadi ketika orang melakukan itu harus dari hati mereka. Coba dengarkan video saya dari awal-awal saya membuka YouTube channel, tidak pernah saya meminta itu. Saya tidak akan meminta-minta itu karena saya yakin kalau memang energi dia tersambung dengan saya, dia akan melakukannya. Tidak perlu saya meminta. Dan berani sekali dia bilang, sila coba katanya tiru peramal yang namanya Sabar Subur, saya juga nggak tahu ya gitu. Begitu dia seolah-olah dia bilang dia tahu arti kartu. Lah toh, kalau kamu tahu arti kartu, kenapa kamu nonton ramalan orang gitu ya? Ya kamu meramal diri kamu sendiri. Seperti itu. Saya cukup terhibur juga dengan komentar dia. Saya tertawa, tapi sayang keponakan saya, Moni, blokir dia. Jadi mohon maaf ya. Pasti dia ini selalu menonton video saya gitu ya. Saya merasakan energi itu. Ya, penggemar sekaligus hater saya. Ya. Dia berharap menghubungi saya WA, meminta bantuan, tapi kok caranya kayak nggak sopan gitu ya. Kok mahal sekali Jeng ya, biaya konsultasinya untuk 1 tahun 18 juta dapat motor 1, kata dia. Kan itu lucu gitu berkata seperti itu, tapi pada akhirnya bilang saya butuh analisa gitu dari Jeng, tapi saya sama peramal itu saya bayarnya seadanya. Seperti itu, saya tahu dia mengharapkan analisa
gratis dari saya gitu ya, tapi saya merasakan orang ini toksik gitu. Karena saya akan merasakan energi orang yang tulus butuh bantuan dengan yang hanya mau memanfaatin kebaikan saya. Seperti itu ya. Mohon maaf. Si ular, kita lanjut lagi. Ini kartu yang bagus untuk kamu. Oke? Dan saya melihat kalau seandainya sekarang ini kamu terbebani di hati kamu, justru kamu tidak akan lama lagi merasakan ya kebebasan hati, tidak ada tekanan lagi. Seperti itu. Entah itu dalam hal hubungan, pekerjaan, ya, bisnis, atau apalah gitu ya. Ada hal yang membuat kamu kayak ikan berenang bebas. Ya. Jadi yang stuck ini, yang gak enak ini, akhirilah sampai akhir tahun ini gitu ya. Belajarlah untuk menahan diri. Seperti itu. Karena saya tidak melihat hal yang perlu kamu khawatirkan, si ular. Secara rezeki, saya justru melihat makin menghadapi tahun baru, rezeki kamu bagus, terbuka. Seperti itu. Tapi mungkin untuk urusan hati, kamu merasa stuck di sini. Kamu merasa bercabang. Ya, ada rasa tidak percaya diri dengan keadaan yang sekarang. Mungkin kamu merasa nggak yakin dengan orang, ya, entah itu pasangan kamu, entah itu sama teman, entah teman bisnis, entah teman kerja, atau siapapun. Ada ketidakyakinan, ada keraguan. Ya? Oke? Tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Di akhir tahun justru keberuntungan itu masih menyertai kamu. Fokuslah dengan hal-hal yang penting. Jangan membiarkan diri kamu stuck di energi negatif ini. Sedih ya nggak usah terlalu sedih. Merasa nggak nyaman. Ya ini lihat kamu bingung. Kayak di pertigaan, di persimpangan, saya harus kemana ya? Gitu. Kayak orang bingung. Linglung. Seperti itu. Belajarlah untuk yakin ketika kamu melakukan sesuatu. Jangan pernah meragukan sesuatu. Jangan pernah melakukan sesuatu kalau kamu ragu. Hasilnya akan sia-sia. Jadi percaya diri aja. Hilangkan kebiasaan buruk. Ya? Paham ya? Ini nggak akan cocok ke semua siu ular, karena ini bukan personal reading, ini general. Saya suka lihat kartu ini. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, monggo silahkan konsultasi dengan Jemponda. Biaya konsultasi sampai akhir Desember masih 2 juta rupiah. Tapi setelah awal tahun 2,5 juta rupiah. Dan bagi yang mau ambil paket 1 tahun, masih mau pakai biaya yang lama 18 juta, masih bisa sampai akhir Desember. Awal tahun sudah naik jadi 24 juta. Ya. Setiap tahun memang saya naikkan. Seperti itu. Sekali lagi, tidak akan cocok ke semua siu ular. Oke? Itu saja ya. Saya mau ngucapin selamat tahun baru untuk kalian semuanya, adik-adik ya. Selalu tekankan di hati bahwa ketika kita berani untuk melangkah, maka perubahan hidup itu akan kita dapatkan. Tapi ketika kita ragu dengan apa yang kita lakukan, justru hidup kamu akan di situ-situ aja stuck, kayak gasing muter, pusing sendiri. Oke? Pilahlah mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu. Lebih baik terlambat daripada kita menyesali. Lebih baik terlambat daripada kita bertahan dengan orang yang salah. Ya, jodoh, rezeki tidak tertukar. Rezeki apalagi sudah ada porsinya dan gak akan ketukar sama orang. Termasuk jodoh juga sudah ada takdirnya. Seperti itu ya. Dan bagi yang mau daftar untuk prediksi tahun baru, sudah buka ya. Ini sesuai nomor urut. Jadi saya akan membuka kartu setelah saya melakukan ritual pergantian tahun yang mau diadakan di Sukabumi, di Kelenteng Namhai.
boleh kalau mau ikutan titip doa untuk supaya kedepannya diberi kemudahan gitu ya. Boleh. Biayanya sama 2,5 juta rupiah dan itu sudah termasuk tumpeng. Oke? Tumpengnya dilarung ke Laut Selatan. Saya selain agama saya Buddha, tapi saya menganut ajaran kejawen, jadi gitu. Ya, mempercayai leluhur. Oke? Itu saja ya. Selamat tahun baru ya. Semoga semua hal baik datang ke kehidupan kita. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.